Episode 32. Mendengar kabar itu, Nalina yang semula mencoba menenangkan diri justru kembali diliputi kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Tatapannya mencari sosok Devano, seolah hanya pria itu satu-satunya tempat ia bisa menggantungkan rasa aman. Namun Devano berdiri dengan aura berbeda. Tatapannya yang semula penuh kehangatan berubah dingin, tajam, seperti seseorang yang sedang menahan amarah besar di dalam dadanya. Lalu saat menoleh pada Nalina, ekspresi itu mencair seketika. "Jangan khawatir, aku akan menanganinya." Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas situasi. Devano berbalik, melangkah keluar kamar, meninggalkan Nalina bersama Mbak Yanti yang segera mendekat dan menggenggam tangan gadis itu dengan lembut. Di sisi lain, langkah Devano semakin cepat menuruni tangga menuju gudang bawah tanah. Pikirannya penuh. Rencana yang sudah ia susun rapi untuk menghancurkan Dion perlahan kini berantakan. Pintu gudang terbuka dengan keras. Kosong. Hanya ada satu security yang berdiri dengan wajah pucat, penuh rasa bersalah. "Mana dia?" Suara Devano berat, menekan. "Maaf tuan," dia bilang sakit perut, minta ke kamar mandi. Tapi ternyata dia naik ke atap dan berat. Tinju Devano menghantam pintu besi di sampingnya hingga bergetar. "Kenapa kalian tidak ada yang becus?" Amarahnya meledak. Untuk pertama kalinya, kontrolnya runtuh. Security itu menunduk gemetar, mencoba menjelaskan bahwa pengejaran sudah dilakukan. Tapi Dion terlalu cepat. Ia kabur dengan mobilnya, menghilang sebelum bisa ditangkap kembali. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Devano menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Seharusnya malam ini berakhir. Seharusnya semuanya selesai. Ia bahkan sudah merencanakan untuk menyerahkan Dion ke polisi. Tapi satu hal menahannya. Nalina, jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, jika Nalina harus bersaksi, jika semua ini tersebar, bayangan Nalina yang kembali hancur membuat rahangnya mengeras. Tidak, bukan itu jalannya. Kalau hukum tidak cukup untuk menghancurkan Dion, maka dia sendiri yang akan melakukannya. Perlahan, sudut bibir Devano terangkat tipis. Bukan senyum, lebih seperti janji yang berbahaya. "Aku akan buat dia tidak punya tempat lagi di dunia ini." Sementara itu, jauh dari villa, mobil Dion melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan gelap. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berhenti, tidak berani, pikirannya kacau. Bayangan wajah Nalina yang ketakutan tadi terus menghantuinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Tapi bukan rasa bersalah yang paling kuat, melainkan ketakutan kehilangan. "Aku tidak bisa kehilangan dia. Tidak sekarang. Tidak setelah semuanya." Tangannya mengepal di setir. "Nalina milikku." Pikiran itu terngiang seperti obsesi yang mulai tidak sehat. Tanpa berpikir panjang, Dion meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa ia manfaatkan. "Laura," suaranya dibuat lemah, seolah ia korban dari semua keadaan. "Aku dijebak. Mereka ingin menghancurkanku. Semua rencana karierku hancur." Di ujung telepon, Laura terdiam, wajahnya pucat. Keadaan dirinya sendiri saja sudah kacau. Diusir keluarga, hamil, sendirian, dan kini Dion datang dengan masalah baru. Namun satu hal mengikatnya, anak itu, anak yang ia kandung, dan pria itu, ayah dari anaknya. Akhirnya Laura menyerah. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari, menatap deretan tas mahalnya. Barang-barang yang dulu menjadi kebanggaan, kini berubah menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. 3 tas terjual, nominalnya fantastis. Cukup untuk memulai hidup baru, atau mungkin pelarian. Dion datang menjemputnya. "Ayo kita pergi dari kota ini. Anggap saja liburan sementara. Nanti aku akan bangkit lagi." Kata-kata itu terdengar meyakinkan, meski kosong di dalamnya. Laura ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Mereka berangkat malam itu juga. Tujuan mereka satu, Bali, sebuah tempat yang seharusnya menjadi pelarian, tapi justru bisa menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Di villa, Devano kembali ke kamar. Langkahnya berhenti saat melihat Nalina duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, tatapannya kosong, rapuh. Untuk sesaat, semua amarahnya lenyap.
Yang tersisa hanya satu hal. Nalina, Devano mendekat perlahan, berlutut di depannya. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh hidupmu lagi. Suaranya rendah, penuh janji. Nalina menatapnya. Ada ketakutan, tapi juga kepercayaan yang mulai tumbuh semakin dalam. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lain. Perasaan yang belum selesai, luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan di luar sana, seorang pria yang semakin terobsesi untuk mendapatkannya kembali. Tanpa mereka sadari, permainan ini belum selesai, dan langkah Dion menuju Bali justru akan membuka rahasia yang selama ini tidak pernah mereka duga. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Bersambung.